peninggalan ya, dua 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 peninggalan kerajaan Sabak yang dikenal bahkan ditulis dalam sejarah ya. Yang pertama adalah yaitu Ratu Balkis sendiri yang disebutkan dalam Al-Quran itu sejarahnya dengan Nabi Sulaiman yang akhirnya dia tunduk dengan Nabi Sulaiman ya, awalnya menyembah api, yang kemudian Nabi Sulaiman mengirim burung hudhud ya, akhirnya dia masuk Islam kan gitu ya. Ditulis surat, Nabi Sulaiman menulis surat untuk dikirim pada Ratu Balkis ya, mengirim burung hudhud itu ya, menulis dalam secari kertas nanti dikirim supaya untuk masuk Islam gitu ya. Dalam Quran itu ada ya. Dalam Quran itu bahasanya disebutkan di sana itu ana min Sulaiman ya, la ta'lu alayya wa'tumuni muslimin. Jadi kirim surat ini pada Ratu Balkis, nanti jatuhkan di sana tulisan Arab ini, yang tulisan suratnya itu adalah surat ini dari Nabi Sulaiman untuk supaya kamu itu masuk Islam. Dan kita akhirnya Ratu Balkis masuk Islam. Itu yang pertama. Kenapa kerajaan Sabah itu terkenal? Itu karena satu itu, karena Ratu Balkis itu satu itu. Kemudian yang kedua adalah ada sebuah peninggalan yang disebut dengan Bendungan Ma'rab ya. Di sini ya, jadi Bendungan Ma'rab itu di mana di Yaman itu ada sebuah peninggalan kerajaan Sabak, di mana di situ adalah sebuah bendungan ya, tempat penampungan air yang sangat besar, yang akhirnya itu karena umat kaum Sabak itu ingkar kepada Allah atau tidak mau menyembah Allah, akhirnya dikirimkan sebuah bencana ya. Tembok yang namanya Bendungan Ma'rab ini, sebuah bendungan besar ya, yang merupakan peninggalan kerajaan Sabak ini ambrol dan sehingga menghancurkan seluruh tatanan yang ada di sana. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi kerajaan Himyar, yaitu kerajaan yang merupakan sebuah kerajaan yang berdiri setelah kerajaan Sabak, yang akhirnya kerajaan ini yang menjadi cikal bakal ya, sehingga nanti ada sejarahnya yang namanya Abraha itu ya, dari Yaman ini, itu kerajaan Himyar ini ya. Ini adalah salah satu kerajaan yang tertua juga setelah runtuhnya kerajaan Sabak, yang mana di situ ya, kerajaan Himyar itu berulang kali terjadi penguasaan antara kerajaan Persia dengan kerajaan Romawi ya, kekaisaran Romawi. Jadi penaklukan sering silih ganti ke penyerangan ya, antara dua kekuatan besar, yaitu kekaisaran Romawi dengan kekaisaran Persia. Selanjutnya adalah itu ya, jadi masih di kerajaan Himyar ya, itu pendudukan orang Romawi, Kristen ya, Nasrani terhadap kerajaan Himyar atau di Yaman ya, atau pendudukan kerajaan Kristen Romawi terhadap Yaman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya di sana ada sejarah peristiwa namanya Ashabul Ukhdud, atau di mana awalnya di Yaman itu di suku Himyar atau kerajaan Himyar itu adalah mayoritas mereka itu adalah beragama Nasrani ya, yang sudah lama dikuasai oleh Kaisaran Bizantium atau kerajaan Nasrani ya. Nah, akhirnya kekaisaran Persia itu berhasil menguasai di situ, di kerajaan Yaman tadi itu, sehingga orang-orang Persia itu memaksakan terhadap orang-orang Nasrani yang sudah beragama di situ ya, yang akhirnya disebut Ashabul Ukhdud itu, untuk memeluk agama Yahudi ya, atau mengikuti agama Persia, menyembah api ya, kan, tapi mereka menolak, akhirnya dibakar dalam sebuah parit yang akhirnya dalam Quran disebut dengan Ashabul Ukhdud itu, orang-orang yang dibakar dalam parit itu. Itu ada salah satu orang yang bernama
Denuas. Denuas ini ya, Raja Himyar ya. Jadi akhirnya